صلي على محمد ربي رضى عنا رضاك الأرباع يا ربي صلي على محمد واجعل لنا بالجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه وأجره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا سيدنا الإمام أحمد بن سلم هاجر وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وجميع سادتنا على البعلوي وكل صالح ولي وصولهم وفرهم وإلى صاحب المؤلف سيدنا الإمام محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارنا آمين. وإلى أرواح جميع مشايخنا اسم شيخ الحسن بن عبد الله بن عمر الشاطري والحسن بن محمد بهارون والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب قاسم بن أحمد بهارون والحبيب مصطفى بن أحمد بهارون والحبيب عدل صالح الدوان ووصولهم وفرهم. وإلى أرواح أمهاتنا وأمهاتكم وآبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عمر هذا المجلس سابقا ولاحقا أن الله يغفر لهم ويرحم درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم ونورهم وعلم الفاتح في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala radhiyallahu ankum. Wa alam anna an-nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwal. Rajulun talabal ilma liyattakhidhahu zadahu ilal ma'ad walam yaksud bihi illa wajha Allah wad daral akhirah fahadha minal faizin. Ketahuilah anna nasa, bahwasanya manusia, fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu, ala thalathati ahwal, ada 3 keadaan atau ada 3 golongan. Yang pertama atau golongan yang pertama, rajulun talabal ilma liyattakhidhahu zadahu ilal ma'ad. Golongan pertama adalah orang yang mencari ilmu tidak lain dan tidak bukan tujuannya hanya mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Liyattakhidhahu, untuk menjadikannya bekal menuju ke akhirat. Walam yaksud bihi illa wajhallah wad daral akhirah, dan tidak ada lagi tujuannya kecuali mencari ridhonya Allah dan mendapatkan kedudukan di akhirat. Fahadha minal faizin. Kata Imam Ghazali, golongan yang pertama ini adalah orang-orang yang akan selamat. Yang kedua, wa rajulun talabahu liyasta'ina bihi. Golongan yang kedua adalah orang yang mencari ilmu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilati wa yanalu bihil izza wal jaha wal mal. Adapun golongan yang kedua adalah orang yang mencari ilmu, tujuannya untuk ilmu itu menjadi bantuan, jadi menjadikan dirinya mendapatkan kehidupan dunia. Wa yanalu bihil izza wal jaha wal mal, dan mendapatkan dengan ilmu itu kedudukan, kemuliaan dan harta. Ini yang kedua. Jadi golongan yang kedua, dia mencari ilmu, akan tetapi ilmu itu menjadi jembatan, menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan dan kedudukan dan harta. Akan tetapi golongan yang kedua itu wa huwa alimun bidzalik. Golongan yang kedua ini dia tahu dirinya, bidzalika mustasyirun fi qalbihi, dan merasakan bahwa ketika dia mencari ilmu tujuannya adalah dunia. Jadi orang yang kedua ini dia mencari ilmu, tujuannya ilmu itu sebagai wasilah untuk mendapatkan kedudukan, harta atau kemuliaan. Akan tetapi orang ini merasa bahwa di dalam hatinya rika kata halihi, atau lemahnya keadaan dirinya, wa khissata maqsadihi, dan jeleknya tujuannya, fahada minal mukhatirin. Yang kedua ini orang yang bahaya. Jadi dia mencari ilmu, ilmunya menjadikan jembatan demi untuk mendapatkan kedudukan di alam dunia.
Akan tetapi orang ini merasa bahwa dirinya itu lemah keadaannya dan tujuannya pun jelek, sadar, tapi dia tetap mencari ilmu. Fahadha minal mukhatirin, orang ini sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Kata Imam Ghazali, fa in ajalahu ajaluhu qabla taubati khifa alaihi su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa orang ini berbahaya? Karena kalau datang tiba ajalnya di saat dia mencari ilmu, sebelum dia bertobat atas jeleknya tujuan dirinya, khifa alaihi su'ul khatimah, ditakutkan dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Wa baqiya amruhu fi khataril masyiah wa in wuffiqa li taubati qabla hululil ajal. Wa baqiya amruhu, dan tetap amruhu perkaranya, fi khataril maisha, dalam keadaan yang sangat bahaya. Wa in wuffiqa li taubah, kalau seandainya Allah memberikan taufik pada dirinya dan dia taubat, memberikan taufik kepada dirinya untuk taubat kepada Allah sebelum datangnya ajal, qabla hululil ajal, sebelum datangnya ajal. Wa adhafa ilal ilmi al amala, lalu dia sandarkan ilmunya dengan perilakunya dia amalkan ilmunya, dia taubat, sadar, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang ajal dirinya. Wa tadaraka ma farata fihi minal khalal iltahaqa bil faizin, dan dia lalu sadari, wa tadarak itu menyusul, ma farata fihi, apa yang dia telah sengaja atau farata teledor, minal khalal iltahaqa bil faizin. Ini orang kalau dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia barengi ilmunya dengan amal perbuatan, maka orang ini akan digolongkan bersama orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Fa inna ta'iba minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Kata Imam Ghazali bahwa sesungguhnya at-ta'ib, orang yang taubat dari dosa, kaman la dzanba lahu, seperti tidak ada dosa. Kalau dia sadar, dia taubat kepada Allah sebelum datangnya ajal, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ini yang bahaya, warajulun salithun, dan golongan yang ketiga adalah orang istahwadha alaihi syaitan, yang dikuasai oleh syaitan, fattakhadha ilmahu zari'atan ila takatsuri bil mal, menjadikan ilmunya untuk zari'ah, mengumpulkan, ila takatsur, memperbanyak, bil mal, dengan harta, wattafakhur bil jah, dia bangga dengan kedudukannya, wa ta'azzuz, dengan merasa mulia, bi kasratil adba, dengan banyaknya pengikutnya, yadkhul bi ilmihi kullu madkhal, masuk dengan ilmunya setiap pintu masuk. Yang penting dia dapat kedudukan, maupun dia haram ditabrak, melanggar syariat pun tidak peduli. Jadi yadkhul bi ilmihi kulla madkhal, dia masuk dengan ilmunya itu setiap pintu masuk. Masuk ke pemerintahan tujuannya untuk mendapatkan kedudukan, masuk ke tempat-tempat maksiat bukan malah menasihati mereka, akan tetapi untuk mendapatkan keuntungan, cari pendukung, banyaknya pendukung, banyaknya pengikut. Raja ayak dia minad dunya wa tarahu, dengan tujuan dia mengharapkan apa? Mengharapkan dunia. Tujuannya dia untuk mengharapkan dunia. Wa huwa ma'adzalika yudmir fi nafsihi,
Dengan itu dia menyimpan di dalam hatinya annahu indallahi bimakanatin. Tapi ini orang walaupun tujuannya jelek, dikuasai oleh syaitan, Masya Allah, dikuasai sama syaitan, tapi dia menyimpan di dalam hatinya bahwa dirinya itu menganggap bahwa dirinya itu di sisi Allah itu tinggi. Paham ya? Orang ini tujuannya jelek, dikuasai sama syaitan, dikuasai sama hawa nafsunya, tapi dia merasa bahwa dirinya itu tinggi di sisi Allah. Dia merasa disayang oleh Allah, dirinya merasa punya kedudukan di sisi Allah, merasa derajatnya tinggi di sisi Allah. Litisamihi bisimatil ulama, karena dia apa? Dia berpakaian atau tingkah lakunya, dia merasakan bahwa dirinya itu ulama. Masya Allah. Wa tarassumihi birusumihim, dan berpakaian seperti ulama. Fizzayyi wal mantiki, pakaiannya sama dengan pakaian ulama. Wal mantik, dan pembicaraan, cara bicaranya pun bicara seperti ulama. Ma'atakalu bihi ala dunya zahiran wa batinan fahadha minal halikin. Akan tetapi dia anggap dirinya itu ulama, pembicaraannya pun seperti ulama, pakaiannya pun seperti ulama. Akan tetapi dia bergelimang dengan dunia, dia campur dengan dunia, dia tidak peduli, dia yang penting hajatnya terpenuhi, haram diambil, dia masuk semua kalangan, yang penting tujuannya mendapatkan kedudukan, mendapatkan dunia, mendapatkan pengikut yang sangat banyak. Fahada minal halikin, kata Imam Ghazali, orang ini orang-orang yang akan celaka. Ini orang ini tidak bisa tertolong lagi. Wa minal hamqa al magrurin, dan orang ini orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang tertipu. Idzir raja'u munqati'un an taubatihi, karena apa? Taubatnya pun tidak bisa diharapkan. Karena apa? Li dhannihi annahu minal muhsinin, karena dirinya menyangka bahwa dirinya itu orang baik. Ini orang repot kalau begini. Ya. Banyak orang yang seperti ini. Jadi dia menyangka bahwa dirinya ulama, pakaiannya pun pakaian ulama, cara bicaranya pun bicara ulama. Tapi semua harta baik pun itu haram, halal, disikat sama dia. Yang penting dapat tujuannya. Wa huwa ghafilun an qaulihi ta'ala, dan dia lalai atas firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berkata ma la taf'alun, atas apa-apa yang tidak kamu lakukan. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah, dan dia termasuk orang-orang yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Yang paling saya takutkan itu bukan dajjal, akan tapi yang paling saya takutkan adalah orang-orang yang menyerupai dajjal. Artinya mereka bukan dajjal, tapi mereka paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah, lalu ditanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, siapa mereka? Faqala ulama usu, dan Rasulullah pun bersabda, mereka adalah ulama-ulama yang jelek, ulama-ulama su. Wa hadza li'anna ad-dajjal ghayatuhul idlal. Sama ya, kata Imam Ghazali, karena yang namanya dajjal itu tujuannya untuk menyesatkan. Wa mithlu hadzal alim, sama aja orang alim yang seperti ini, karena dia merasakan punya kedudukan di sisi Allah, akan tetapi tujuannya dia adalah tujuan dunia. Wa in sarafan nasa anid dunya bilinsanihi wa maqalihi
Walaupun dia mengajak manusia untuk meninggalkan dunia dengan lisannya, dengan perkataannya, fahuwa da'in lahum ilaiha, akan tetapi perilaku seorang ulama ini, ya, dia pada hakikatnya perilakunya mengajak orang untuk mencintai dunia. Bi'amalihi, dengan perilakunya, wa ahwalihi, dengan keadaannya, wa lisanul hali antaku min lisanil maqal, kata Imam Ghazali, bahwasannya lisan keadaan lebih fasih daripada lisan yang dikatakan. Wa tiba'un nasi ilal musa'adati fil a'mal amyalu ilaiha, adapun tabiatnya manusia merasa terpanggil, merasa terajak bukan dikarenakan perkataan, akan tetapi manusia itu kebanyakan bisanya sadar, bisanya itu terpengaruh karena apa? Karena perilaku. Makanya dari dulu, dari zaman para anbiya sampai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hampir tidak ada di zaman sahabat, di zaman Nabi, hampir tidak ada orang masuk Islam dikarenakan mukjizatnya Nabi. Hampir tidak ada. Kalau seandainya Nabi, ya, diutus di Indonesia, mungkin Islam semua. Gampang, paling nggak sampai bertahun-tahun, nggak sampai 23 tahun, paling seminggu Indonesia semuanya masuk Islam. Kok bisa sih? Iya bisa. Karena di saat itu kenapa Rasulullah SAW diutus ke Arab? Karena orang Arab ini nggak gampang percaya. Orang Arab ini nggak mudah percaya sama keramat. Orang Arab ini paling susah percaya sama kelebihan keistimewaan yang dimiliki oleh orang lain. Contohnya dulu, ada satu datang ke Rasulullah karena dia kepengen melihat mukjizatnya Nabi. Ya Rasulullah, ya Muhammad, katanya kamu punya mukjizat. Kamu apa saja yang diminta sama kamu, Allah nuruti kamu. Coba belah itu bulan. Bulan dibelah. Bulan dibelah. Yang satu di Jabal Abi Qubais, yang satunya di gunung apa itu? Itu subhanallah, itu bulan terbelah dua. Apa coba? Setelah bulan itu menjadi dua, orang-orang Arab di situ, kafir Quraisy mengatakan, "Ah, ini masih sihirnya Muhammad." Sihirnya Muhammad. Pohon Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal dulu sebelum jadi sahabat. Ikrimah bin Abi Jahal datang ke Rasulullah. Coba ya Muhammad, saya pengen lihat. Katanya kamu apa yang diminta sama kamu Allah turuti. Coba kamu panggil itu pohon, suruh datang. Pohon suruh datang. Pohon ini gerak. Sampai bawah-bawahnya, seakar-akarnya datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil sama Nabi, datang. Kata Ikrimah, coba balikin lagi Muhammad. Dibalikin lagi sama Rasulullah. Begitu balik lagi kembali, apa kata Ikrimah? Ah, ini sihir. Coba bayangin. Kalau seandainya Rasulullah itu diutus di Indonesia, 1 hari mungkin 2 hari semua jadi Islam. Kenapa? Orang Indonesia gampang terpengaruh dengan kelebihan. Gampang terpengaruh dengan orang punya keistimewaan, bisa begini aja udah bilang wah ini wali ini. Ya. Orang bisa keistimewaan punya apa namanya? Ya punya keistimewaan. Apa maning bisa mabur. Apalagi bisa terbang. Punya keistimewaan sedikit aja dibilang wali. Masya Allah. Jadi orang Indonesia nih senang sama keramat-keramat ya. Senang Indonesia sama senang keramat-keramat. Padahal yang namanya karamah, mukjizat hampir
hampir tidak membawa orang-orang kafir Quraisy itu, mungkin sedikit, tapi kebanyakan orang-orang kafir Quraisy ya, mereka masuk Islam, percaya dengan agamanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama yang dibawa oleh baginda Muhammad, syariat yang dibawa oleh baginda Muhammad, karena akhlak, karena perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini repot. Nah, ini ulama-ulama yang seperti ini ya, orang ilmu, orang yang berilmu itu tidak lepas dari dua hal. Orang yang berilmu tidak lepas daripada dua hal. Yang pertama adalah kehancuran, yang kedua adalah mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Jadi orang yang punya ilmu nggak sembarangan. Orang yang punya ilmu itu nggak lepas dari dua hal, kata Imam Ghazali. Yang pertama kehancuran, yang kedua adalah kebahagiaan yang abadi. Dan orang-orang yang seperti ini disebutkan ya, bahwa ada empat golongan yang dimana mereka itu ada mungkin di antara kita. Yang pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'u. Kata disebutkan di dalam kitab Imam Ghazali, ada orang rajulun yadri, orang yang tahu, wa yadri annahu yadri, dan dia tahu bahwa dirinya itu tahu. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri, orang yang tahu dan dia tahu bahwa dirinya itu tahu. Fadzalika alimun fattabi'u, orang ini orang alim berarti. Kalau sudah dia itu orang alim, fattabi'uhu, maka ikuti dia. Nah, maka ikuti dia. Kan ini bingung. Ada satu kaidah ya, kaidah atau rumus yang dikatakan oleh Al-Imam Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Beliau mengatakan begini, yu'rafur rijal bil haq walaysa yu'raful haqqu bir rijal. Ini prinsip, rumus untuk supaya kita nggak tertipu sama orang, supaya agar kita tidak tertipu, mengikuti orang itu nggak tertipu, dan melihat seseorang itu kita tidak didasari dengan nafsu. Mengikuti seseorang itu tidak didasari dengan nafsu. Rumus yang beliau oleh Habib Muhammad ini bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus mengatakan, yu'rafur rijal bil haq, orang itu bisa diikuti kalau dia berjalan di suatu yang benar. Kalau orang itu berjalan di jalan yang benar, jalan yang hak, ini bisa kita ikuti. Bukan, kata Habib Muhammad, bukan berarti walaysa yu'raful haqqu birijal, bukan kita ngikuti yang hak yang dilakukan sama seseorang. Paham nggak? Hah? Paham nggak? Bingung, jangan paham aja. Yu'rafur rijal bil haq, orang bisa kita ikuti kalau dia berjalan di suatu yang hak, berjalan di suatu yang benar. Jangan kita ikuti orang ya yang dia melakukan hak. Karena orang yang melakukan suatu yang benar semuanya juga bisa. Orang sholat bisa, ya. Orang puasa bisa, tapi belum tentu puasanya benar, belum tentu sholatnya benar, dan juga belum tentu orang ini meninggalkan maksiat. Karena yang menggerakkan orang itu melakukan suatu yang benar itu Allah. Akan tetapi golongan yang pertama yang harus kita ikuti ketika dia berjalan suatu yang benar. Maka kalau kita bisa membedakan ini, maka berarti kita tahu yang benar.
Kalau kita sudah tahu mana yang hak, maka kita akan tahu siapa yang mesti kita ikuti. Bukan semua orang, ya. Orang cinta belum tentu bisa mengikuti. Tapi kalau sudah ikut pasti dan harus cinta dia. Contoh, ya kan? Ulama banyak, ya ulama ini banyak, kiai ya banyak, ya kan? Orang alim ini banyak. Karena yang namanya ilmu itu bebas, siapapun boleh belajar, boleh mempelajari ilmunya Allah, siapapun. Walaupun orang kafir pun mempelajari agama Islam, ya kan? Akan tetapi yang perlu kita ikuti, ya, walaupun kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencintai orang-orang ulama adalah orang-orang yang tahu ilmu kan, secara bahasa. Tapi tidak semuanya mereka ulama kita ikuti. Ikutilah ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang berada di jalan yang benar. Bukan ulama yang melakukan suatu yang benar. Karena bukan ulama saja yang bisa sholat, bukan ulama saja yang bisa puasa. Akan tetapi ada ulama-ulama pun yang mereka dia tabrak, melanggar syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham nggak? Paham? Karena suatu yang hak, ya, suatu yang hak, semuanya pun orang bisa melakukannya. Karena apa? Yang menggerakkan orang melakukan yang benar bukan kita, hanya apa? Hakikatnya Allah. Kita nih di sini. Siapa yang menggerakkan kita? Allah. Bukan ujuk-ujuk kita, oh, alhamdulillah kita grow. Terus kita bangga kita bisa duduk di sini. Alhamdulillah. Itu semuanya hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita, memanggil kita untuk hadir di majelis ini. Paham lih? Ini orang yang seperti ini, golongan yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'u. Orang yang tahu dan dirinya pun tahu bahwa dirinya itu tahu. Dia tahu bahwa dirinya itu paham dengan syariatnya Rasulullah. Karena dirinya tahu dengan syariatnya Rasulullah, maka dia melakukannya, dia mengamalkannya, dia menjalankan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mempraktikkan ilmunya, dia manfaatkan apa yang dia dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala, bermanfaat untuk umat. Ini orang yang seperti ini alim. Fattabi'uhu, maka ikutilah orang ini. Jangan kau jauhi orang ini. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan pernah engkau berpaling dari orang-orang yang seperti ini. Orang yang tahu dirinya itu tahu bahwa orang yang tahu bahwa dirinya itu tahu. Maka orang ini orang alim. Nah, yang pertama. Ada yang kedua, rajulun yadri wa yadri annahu rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Orang yang tahu wa la yadri annahu yadri. Orang tahu, orang ini tahu, sadar, wa la yadri annahu yadri, tapi dirinya tidak tahu bahwa dirinya itu memahaminya. Ada orang, ya, dia nggak sadar bahwa dirinya itu orang benar. Ada orang tidak sadar bahwa dirinya itu orang alim. Ada orang tidak sadar bahwa dirinya itu orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi, tapi dirinya nggak sadar. Nah, orang yang seperti ini, fadzalika naimun fa'aiguduh. Maka orang seperti ini orang yang tidur, maka orang tidur harusnya dibangunin supaya sadar. Sampean ki luar biasa, kedudukannya sampean ki tinggi, ilmunya sampean ini masya Allah. Ayo kamu tuh bangkit, berbuatlah manfaat untuk umat, ngajar karena sampean ini paham dengan ilmu. Nah, ini orang seperti ini dibangunin. Jangan sampai nggak dibangunin. Kalau dia tidak dibangunin, maka terus dia nggak sadar bahwa dirinya itu tahu. Karena dia nggak sadar bahwa dirinya itu tahu, maka dia harus dibangunin.
Paham ya? Ini orang yang kedua. Yang ketiga, warajulun la yadri. Nah, orang yang ketiga ini warajulun la yadri, orang yang tidak tahu. Wa yadri annahu la yadri, tapi dia sadar bahwa dirinya ini nggak tahu. Ada orang ya, dia menyadari dirinya orang nggak tahu. Dia sadar bahwa dirinya orang bodoh. Sadar bahwa dirinya itu butuh dengan ilmu syariat, ilmu fikih. Dia sadar dia nggak paham. Dia sadar bahwa dirinya itu butuh dengan ilmu, butuh dengan nasihat. Nah, orang yang seperti ini, fadzalika mustarsyidun fa'allimu. Orang yang seperti ini harus dibimbing, ajarkan sama dia. Ya, karena dia butuh, dia sadar. Orang-orang yang begini, ya, orang-orang yang seperti ini, orang yang akan selamat, menyadari dirinya bahwa dirinya itu nggak paham. Ya, kita datang ke sini kan karena nggak paham, ya kan? Menyadari bahwa kita ini nggak paham dengan ilmu fikih, kita datang. Kita menyadari diri kita itu butuh dengan fikih, butuh dengan syariat, butuh dengan kesehari-harian yang kita amalkan, yaitu ilmu fikih. Kita sadar, nah orang yang seperti ini mustarsyidun fa'allimu, ajarkan mereka, karena orang-orang seperti ini akan selamat, masih mending. Jauh lebih mending, jauh lebih bagus daripada orang yang aku pinter. Ya. Terus yang keempat, ini yang paling bahaya. Warajulun la yadri, orang yang tidak tahu. Wala yadri annahu la yadri, akan tetapi orang itu tidak sadar bahwa dirinya itu geblek. Dia nggak sadar bahwa dirinya itu bodoh. Orang yang seperti ini fadzalika jahilun fahdharu. Orang-orang yang seperti ini orang yang bodoh jangan dideketi. Fahdharu, tinggalkan dia. Udah nggak paham, ngakunya paham, sudah nggak paham, tidak merasa bahwa dirinya nggak paham, ini tinggalin dia orang begini. Jangan ditemenin. Jadi kita harus bisa membedakan mana golongan-golongan yang harus kita sadarkan, mana yang kita ikuti, dan mana yang kita ajarkan. Dan mana saja yang kita harus menjauhi. Cuma satu yang kita harus menjauh, yaitu orang-orang yang tidak sadar bahwa dirinya itu tidak tahu, tapi ngakunya tahu. Nah, orang yang seperti ini, inilah kata Rasulullah, badiru bil amali salihah takunu fitanan kaqita'il lail mudlim, ini kata Rasulullah, ya. Cepat-cepat buru-buru kalian beramal soleh karena akan terjadi fitnah. Nah, ini fitnah. Orang-orang yang bodoh ngaku pinter, ya, sudah begitu dia nggak mau belajar, nggak mau dinasihati, nggak mau minta petunjuk, dia merasa pinter padahal dirinya orang bodoh. Orang-orang yang seperti ini tinggalkan. Ya. Makanya yang kita kembali lagi. Kita kembali kepada bidayatul hidayah. Ya. Jadi golongan yang tiga golongan itu, orang yang mencari ilmu karena tujuannya mendapatkan ridho Allah, orang-orang ini orang yang akan selamat. Yang kedua, golongan orang-orang yang menjadikan ilmunya itu wasilah, jembatan untuk meraih kedudukan di alam dunia, akan tetapi dirinya sadar, merasa bahwa dia itu lemah hatinya, keadaannya dan tujuannya pun salah. Dia sadar. Nah, orang-orang yang seperti ini juga harus kita bangunkan. Karena kesadarannya dia sadar bahwa dirinya itu dia tujuannya salah, maka orang-orangnya seperti ini kita bangunkan, sadarkan, kita ingatkan supaya dia tobat, agar supaya dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang seperti ini kalau kita biarkan, ini orang bahaya. Kalau dia misalkan sebelum dia tobat ajalnya datang, naudzubillah min dzalik, khifa alaihi min su'il khatimah, yang ditakutkan adalah mati dalam keadaan su'ul
khatimah. Yang ketiga, orang yang memang dikuasai oleh syaitan dan hawa nafsu dan tujuannya dia mencari ilmu adalah mendapatkan kedudukan dunia, dia tidak peduli, dia masuk ke semua kalangan, haram, halal, semuanya ditabrak. Dia masuk keluar masuk ke pintu pemerintahan. Nah, maaf, ini karena ulama. Ulama itu ya harus seperti itu. Ulama itu harus wibawa. Masuknya ulama ke pemerintah itu hanya sekedar menasehati. Makanya kata Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, jangan engkau pernah tiru apa yang aku lakukan. Karena di zamannya Habib Abdullah Idrus itu dekat dengan pemerintah. Tapi kata Habib Abdullah Idrus, jangan kamu ikuti saya, karena hanya saya yang bisa menundukkan mereka. Kalau yang lainnya susah. Kata Habib Abdullah Idrus, jangan ikuti saya, jangan ikuti, karena saya ini bisa menundukkan mereka. Kalau sampean ikuti apa yang saya lakukan, ini bahaya. Karena cuma saya yang bisa seperti ini. Nah, makanya Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus mewasiatkan kepada kita, bahkan anak cucunya, agar supaya tidak keluar masuk. Artinya keluar masuk itu tidak ada tujuan untuk menasehat. Karena orang yang kalau sudah masuk ke pemerintahan otomatis beda. Ya, masuk membawa ilmu, keluar bawa kedudukan. Bawa khorok katanya, kata orang dulu. Masuk bawa ilmu, keluar bawa khorok, bawa kotoran. Nauzubillah min dzalik. Ya, paham ya? Makanya ada satu pepatah. Ya, ada pepatah. Wara isyata yahmid dhi'bah. Fa kaifa idzar ru'atu lahadi abu. Yang namanya pengembala kambing, namanya pengembala kambing itu kan menjaga kambing agar tidak dimakan oleh serigala, ya kan? Yang namanya pengembala kambing dulu, orang dulu kan ngembala kambingnya di padang pasir, tujuannya untuk supaya kambing-kambingnya tidak dimakan oleh serigala. Wa kaifa idzar ru'atu lahadhihabu. Kata Imam Ghazali, bagaimana kalau misalkan yang jaganya sendiri itu serigala? Yang jaganya serigala gimana mau menyelamatkan kambing itu dari serigala? Ulama ini diumpamakan seperti ru'atus syah, diumpamakan seperti pengembala kambing, pengembala umat yang bimbing umat. Kalau seandainya ulama sendiri ya menjadi serigala, ya bagaimana mau menyelamatkan umat? Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini manfaat. Jadi tujuannya Al-Imam Al-Ghazali sebelum menerangkan tentang adab wudu. Nanti di sini juga ada semuanya. Nanti kita betul-betul digembleng dulu agar supaya niat kita, tujuan kita ketika mencari ilmu, kita harus lillahi ta'ala. Tujuan kita tidak lain kecuali untuk menyenangkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fatini. Al-hadiniyah wa likulli natin salihah. Fatihah.